kereta api Serai. Sejuk atau dari dataran tinggi? Emang dataran tinggi? Tapi Tangkir mus dikeroyak panas hareudang deui. 17 tuh 17 yang Serelo, yang 16 nggak ada. Habis 17 udah dibeli orang habis nih. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi tiada arti. Ku ingin terbang tinggi seperti elang,
Kalau kita kemana pasti kita lihat ini ya. Oke guys, baik kita kembali ke Kroya lagi. Naon? Mau kemana? Ntar pas jalan keretanya. Ya udah, kita lihat keluar. Terus Mau Kroya. ngapain keluar? Hayo lo. Ntar kita lihat dulu. Ini apa? Ini Re. Sini Re. Lihat lokomotifnya Re. Kereta api Serayu dengan tujuan stasiun Gambang sampai dengan Pasar Senen dengan jadwal keberangkatan pada pukul 7:49 menit. Kepada penumpang kereta api Serayu, kami persilakan Anda untuk masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 2. Ya. Ntar pemasangan lokomotif di sini, Re. Di sana tapi belok ke kiri. Terus ke sini. Kita kan datangnya dari arah kanan. Oh, dia nanti belok lagi terus ke sini. Ntar nyambungnya. Tuh, nyambung di sini. Oke, persambungan. Guys, kita sudah berada di Kita comeback ke Kroya lagi. kawasannya. Kita comeback ke Kroya. Comeback kembali ke Kroya. Sana dulu. Sini, Re. Oke, Re. Akan disambungkan, Re. Penyambungan lokomotif di sini, Re. Re.
belok ya. Tadi dari sana. Iya kan kita sebelah kanan, sekarang kita beloknya ke sebelah kiri. Oh. Sip. Sudah terpasang. Oke. Oke, sudah terpasang pemutaran lokomotif ke depan ke belakang, dan sekarang Ray jalannya mundur. Oke. Oh. Selamat pagi, kita berada di stasiun. Oh ya, Ray sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kamari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia.
Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari beasiswa LPDP, ya mudah-mudahan dapat ya, supaya saudara kuliah ke luar negeri, dapat ilmu, dapat gelar, dan juga ijazah. Waduh, kalau sudah lulus ingatlah Indonesia ya, ingatlah beasiswa LPDP itu adalah pajak dari bangsa Indonesia untuk saudara, supaya saudara pintar dan kembali ke tanah air membangun bangsa dan negara kita ya. Dan ingatlah, kalau sudah lulus jangan sampai pindah ke lain HT ya. Waduh, apalagi pindah ke warganegaraan asing pemirsa. Waduh, ya kalau sudah lulus pindah ke UK. Waduh, ya kalau sudah lulus pindah ke Amerika. Waduh, tak ingat bahwa saudara bisa kuliah ke luar negeri atas keringat pajak rakyat bangsa Indonesia yang berharap supaya saudara membangun bangsa dan negara kita. Kalau saudara sudah melupakan Indonesia, waduh, sekolahnya dibiayai bangsa Indonesia, berarti saudara tak jauh beda dengan cerita Malin Kundang pemirsa, yang seharusnya dikutuk menjadi batu. Waduh, atau menjadi patung pancoran atau patung selamat datang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang mendapatkan beasiswa LPDP, kuliahlah dengan tekun, dengan rajin, dapat ilmu sampai lulus. Kalau sudah lulus, kembalilah ke negeri kita. Bangunlah negeri kita menjadi negeri yang superpower dan macan Asia. Karena kemajuan bangsa dan negara kita ya ada di tangan saudara-saudara yang mungkin sekarang sedang belajar, sedang bersekolah baik dalam maupun luar negeri pemirsa. Waduh, oleh karena itu mudah-mudahan saudara yang telah lulus bangunlah negeri kita, supaya negeri kita menjadi maju, menjadi superpower macan Asia yang bisa mendamaikan dan mensejahterakan bangsa Indonesia dan memajukan negeri Indonesia. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah CEO yang sedang menyamar. Waduh, atau ternyata mertua kita adalah anggota elit global pemirsa. Waduh. Supaya terciprat ya elit globalnya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saudara yang belum dapat jodoh sesegera mungkin dapat jodoh dan langsung ke pelaminan ya, sebelum datangnya perang dunia ketiga. Karena kalau sudah datang perang dunia ketiga, takutnya ya ketering-ketering dan juga KUA-nya tutup pemirsa. Waduh. Oleh karena itu memang berdoa ya, supaya saudara yang belum dapat jodoh, belum dapat pasangan, dan juga belum dapat momongan, mudah-mudahan sesegera mungkin dapat semuanya. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi Li. Selamat pagi ya, Mamang ucapkan di kota Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Waduh, di episode ke-88 Perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-88, saudara akan agak pusing dan bingung ya. Karena belum tahu gaya konten Mamang pemirsa. Waduh. Apalagi ya baru datang ya, lihat judulnya Bromo, pasti saudara akan bertanya, "Mang, Bromonya mana, Mang?" Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang ya, di episode ke-88 saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi supaya saudara tidak pusing dan tidak penuh dengan tanda tanya ya. Waduh, supaya saudara memahami gaya konten Mamang. Inilah gayaku ya. Mamang juga punya gaya ya, pria punya selera. Dan juga ya,
Saudara akan mengetahui ya episode ke-88, artinya Bromonya sudah lewat pemirsa. Dan sekarang ya tinggal dedeknya ya pulang ke tanah air, ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat pemirsa. Waduh. Kebetulan ya tinggal selangkah lagi menuju Provinsi Jawa Barat yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh gubernur kita, gubernur konten, gubernur ganteng, ya, gubernur ganteng, gubernur yang insya Allah akan memajukan Provinsi Jawa Barat dan juga Indonesia menjadi istimewa. Amin. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi alias Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke guys, kebetulan episode ke-88 negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur dan menjadi negara superpower macan Asia yang bisa mendamaikan dunia sekaligus mendamaikan negeri kita. Ya karena ketika video ini tayang episode ke-88 ketika memang ngedit ya, dunia dalam keadaan tinung ya, apalagi BBM-nya semakin menipis pemirsa gara-gara Selat Hormuz. Waduh, gara-gara Selat Hormuz ya, karena Selat Hormuz adalah selat yang paling vital ya, urat nadinya energi dunia pemirsa. Memang tahu dari mana? Dari berita pemirsa. Waduh. Dan juga suasana Timur Tengah sedang gemerlapnya. Waduh, sedang genting-gentingnya pemirsa. Waduh. Yaitu pertanda bahwa dunia tidak baik-baik saja pemirsa. Waduh. Atau kemungkinan kita sudah masuk fase perang dunia ketiga. Apalagi negeri Israel dan juga Paman Sam lagi murang mareng pemirsa. Lagi pusing 7 keliling. Waduh, senggol sana senggol sini. Akibatnya apa? Dimusuhi oleh seluruh dunia pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kalau kita malah jangan senggol sana senggol sini pemirsa. Waduh, lebih baik berdamai. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia kembali dalam keadaan damai, tentram dan sejahtera ya. Mudah-mudahan saja dengan peristiwa yang ada di Timur Tengah sana ya, pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka. Merdeka seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel pemirsa. Waduh, mudah-mudahan saja dengan gemerlapnya Timur Tengah sana ya, hilir mudiknya rudal-rudal hipersonik, tercekiknya Selat Hormuz. Waduh, apalagi diserang lebah-lebah yang entah dari mana datangnya pemirsa. Waduh. Ya, kecong-cong lebah aja sakit, apalagi rudal hipersonik pemirsa. Oleh karena itu jangan mengganggu lebah. Siapa tahu lebah-lebah yang ada di Israel ini yang menyerang negeri Israel karena lebah itu terganggu pemirsa. Terganggu karena ulah yang merusak dunia pemirsa, merusak tatanan dunia. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berdoa mudah-mudahan dengan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah sana pertanda bahwa negeri Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dahulu kala, tenang, damai, dan juga sejahtera. Ingatlah bangsa Palestina, kita bisa merdeka karena bangsa Palestina. Ada jasa-jasa tokoh-tokoh pahlawan dari Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia. Memang sudah bahas banyak ya tentang tokoh-tokoh bangsa Palestina pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia ya harus menghormati jasa-jasa pahlawan, baik itu pahlawan dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pahlawan dari bangsa Palestina. Sepatutnya kita mendukung dan berjuang juga ya untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Mamang berdoa mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, karena Mamang bahagia sekali kalau seandainya Palestina merdeka. Ya, mudah-mudahan bangsa Palestina merdeka. Free Palestine. Merdeka Palestina, bubar Israel. Well, amin. Oke guys, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, memang sudah sampai di stasiun Kroya.
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Waduh, kita kembali lagi ke Kroya. Waduh, berangkat ya, sempat singgah di Kroya, pulang kembali ke Kroya, pemirsa. Jadi Kroya ini mirip-mirip dengan Selat Hormuz, pemirsa. Jadi titik simpulnya kereta api dari jalur Jakarta, Purwokerto, Jogja ya, dan juga jalur dari Bandung menuju Surabaya. Titik temunya di sini, pemirsa. Seandainya Kroya ini diblokir, waduh, kereta api yang menuju Jogja dan Bandung akan amsyong, pemirsa. Waduh. Karena ini adalah Selat Hormuznya, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, memang naik kereta api Serayu pagi dari Purwokerto menuju Provinsi Jawa Barat, pemirsa, dan singgah di kota Kroya ya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Provinsinya Kades Alkap ya, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya, mudah-mudahan Kades Alkap ya menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah di kemudian hari. Amin. Oke guys ya, memang turun dulu di stasiun Kroya karena lokomotifnya akan diputar, pemirsa. Jadi kalau saudara naik kereta api Serayu dari Purwokerto menuju Bandung, atau sebaliknya dari Bandung Tasik menuju Purwokerto, pasti kereta api Serayu akan diputar lokomotifnya, pemirsa. Karena jalurnya itu mirip huruf Y, pemirsa. Waduh, jadi huruf Y ya, satu sisi dari kiri itu Bandung, kanan itu Purwokerto, dan lurus itu adalah Jogja, Surabaya, pemirsa. Tengah-tengahnya adalah Kroya. Oleh karena itu kereta api dari Purwokerto ya harus diputar dulu lokomotifnya dari belakang ke depan. Waduh, begitu juga kalau datang dari arah Bandung ya, harus putar dulu dari depan ke belakang, pemirsa. Waduh, jadi inilah keunikannya naik kereta api Serayu, pemirsa. Ketika berada di kota Kroya atau stasiun Kroya, kereta api Serayu pagi akan singgah dulu selama 25 menit, pemirsa. Waduh, ini agak lama nih. Kenapa lama? Salah satunya harus memutar lokomotif. Dan ini merupakan anugerah bagi para penumpang yang notabene suka smokering ya, yang semok-semok ya, alias merokok, pemirsa. Waduh, kaum udud, pemirsa. Karena kan tidak boleh udud di dalam kereta ya, tapi kalau di luar kereta boleh, pemirsa. Dan juga kita bisa belanja dulu ya di sekitaran stasiun. Peti ada roti. Oh, waduh, ada Alfamart, ada Indomaret. Waduh. Belanja dulu. Atau kita menikmati pagi di stasiun Kroya ya, sambil melihat lokomotif Serayu pagi yang dilepas dan disambungkan, pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin melihat bagaimana cara melepaskan dan menyambungkan lokomotif dari gerbong kereta, waduh, disinilah tempatnya di Kroya. Tapi harus naik kereta api Serayu, pemirsa. Dan di stasiun Serayu ini benar-benar ramai sekali. Dan yang paling unik adalah menonton di mana lokomotif dilepas di belakang dan disambungkan ke sebelah depannya. Waduh, dilepas di depan, disambung di belakang, pemirsa. Dilepas belakang, disambung ke depan. Waduh, depan belakang, oke, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, sambil melihat lokomotif dilepas dan disambungkan ya, dari lepasnya di arah timur ya, dan akan disambungkan ke arah barat. Dan ini adalah salah satu momen yang terindah bagi relpan. Waduh, siapa nih yang relpan? Memang aja udah tua relpan, pemirsa. Waduh. Suka sekali melihat lokomotif putus nyambung, pemirsa. Waduh, seperti melihat mantan yang kemarin jadian sekarang putus, dan sekarang jadian besok putus lagi. Waduh, putus nyambung. Ya, kalau putus nyambung sampai belum ke KUA ya amsyong, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu yang suka putus nyambung supaya erat ya, segeralah ke KUA. Supaya tambah erat, pemirsa. Waduh. Oke guys, ketika melihat kereta api Serayu pagi menyambungkan lokomotif, waduh, dengan gerbongnya
ke arah belakang, inilah adalah momen terindah seperti kita melihat presiden datang pemirsa. Waduh, atau raja kaisar datang. Ya, disambut baik oleh para penumpang serayu pemirsa yang melihat penyambungan lokomotif dengan gerbong kereta pemirsa. Waduh. Dan inilah momen terindah pemirsa. Apalagi momennya sambil menikmati pagi dan secangkir kopi pemirsa. Waduh, memang aja kan bawa kopi. Beli kopinya di Purwokerto sampai Kroya masih hangat. Karena jarak dari Purwokerto ke Kroya itu cuma 10 menit pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah momen ketika berada di stasiun Kroya. Dengan momennya putus nyambung kereta api Serayu pagi pemirsa. Putus nyambung dengan lokomotif dan gerbong pemirsa. Waduh. Ketika melihat kereta api putus nyambung, waduh, di stasiun Kroya, Mamang kepikiran nih ya, bisa nggak Mamang jadi presiden atau jadi raja pemirsa, atau jadi kaisar? Mungkin saudara akan tertawa ya. Ya, Mamang juga sama tertawa. Waduh. Tetapi yang namanya jadi raja atau kaisar ya, itu adalah takdir Tuhan yang Maha Esa pemirsa. Karena dalam sejarahnya banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin dunia itu tidak terpikir menjadi pemimpin pemirsa. Waduh, kebanyakan mereka hidup sederhana ya. Putra petani hidupnya sederhana, putra orang biasa hidupnya sederhana ya, menjalani aktivitas biasa. Tetapi ketika takdir menentukan dia jadi raja, jadilah raja pemirsa. Kita ambil aja adalah presiden nomor 2 Indonesia, Presiden Soeharto. Ya, Pak Harto ini kan anak petani ya, tapi bisa jadi presiden di kemudian hari pemirsa. Waduh. Selain itu juga ada pemimpin tokoh-tokoh yang lain pemirsa, seperti Pak SBY, waduh, seperti Pak Jokowi juga ya, waduh, Pak Prabowo juga pemirsa. Tak terpikir menjadi presiden pemirsa, tapi jadi presiden. Apalagi Kang KDM ya, tak terpikir jadi gubernur pemirsa, waduh, tapi bisa jadi gubernur pemirsa. Karena itulah ya takdir Tuhan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu bagi saudara yang ingin bercita-cita jadi pemimpin, ya berdoalah dan juga rajin-rajinlah belajar, serta yang terakhir ya, jadilah orang baik pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, di dunia ini banyak sekali negara-negara yang berdaulat ya. Totalnya ada 195 negara pemirsa yang berdaulat ya, diakui dunia. Ada juga lebih dari 195 beberapa negaranya yang tidak diakui oleh sebagian negara. Waduh, seperti Israel, waduh, dan juga Taiwan pemirsa. Hanya beberapa negara yang mengakui. Kalau Indonesia tidak mengakui Israel pemirsa. Waduh. Termasuk Palestina juga hanya berbagi sebagian ya. Mudah-mudahan kedepannya Palestina menjadi negara yang diakui. Ada juga Somaliland di Afrika yang sampai hari ini tidak diakui pemirsa, belum ada yang mengakui, padahal negaranya sudah lengkap, ada presidennya, ada tentaranya, ada mata uangnya, tapi belum diakui pemirsa. Waduh. Ada juga Arab Sahrawi atau yang dikenal dengan Sahara Barat ya, yang ada di Afrika Barat, itu juga sama ya, belum ada yang mengakui. Jadi banyak sekali negara yang unik di dunia ini. Yang tercatat 195 negara yang berdaulat, dan yang tercatat tidak berdaulat itu lebih dari 195 negara pemirsa. Tetapi di antara negara-negara itu ya, yang di dunia ada yang diakui dan belum diakui. Tetapi ada juga negara Mikronasi atau Micronation. Waduh. Dan negara ini ternyata tersebar di berbagai titik di dunia, termasuk di Indonesia. Dan insya Allah ya, Mamang pun akan mencoba membuat sebuah negara sendiri pemirsa. Waduh, supaya menjadi presiden sendiri. Presiden sendiri, waduh, mengatur negara sendiri di negara Mikronasi pemirsa. Waduh. Oke guys ya, mungkin saudara yang belum mengenal namanya Mikronasi, ayo kita belajar sama-sama dengan Mamang. Bahwa di dunia ini ada negara statusnya Mikronasi pemirsa. Micronation. Waduh, kira-kira apa tuh negara Micronation?
Dan seperti apa yang ada di Indonesia, negara micronation. Waduh. Dan bagaimana cara membangun negara micronation pemirsa? Oke guys, bagi saudara yang ingin menjadi presiden negara micronation, saudara boleh tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simple dengan Mamang, ya skip aja lah ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi dana LVDP, apalagi dana BOS, waduh, dana desa, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Belum jadi CEO pemirsa. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis ya. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka, simple skip aja. Namun bagi yang suka ya tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang termakmur, tersukses, terkaya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Dan mudah-mudahan saja ya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-88. Selain itu Mamang pun berbicara tak asal omon-omon ya. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang tidak setuju, kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Namun asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad yang bikin adu domba ya, tak berbau-bau abu randa yang bikin menggonggong, bikin keonaran di channel Mamang. Mohon maaf aja ya, banyak komentar yang agak lain. Memang sebagai admin otoriter ya, diktator, waduh, Mamang akan skip karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Wiki Mikronasi atau Micronation. Micronation adalah entitas mandiri yang memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat, namun tidak ada yang mengakui secara resmi dari negara berdaulat atau dunia internasional atau organisasi internasional. Biasanya negara ini berukuran sangat kecil. Mikronasi didirikan untuk sebuah protes politik atau mungkin hobi ingin menjadi presiden karena tidak kesampaian, akhirnya memproklamasikan diri pemirsa. Waduh, ada juga sebuah eksperimen sosial atau ada juga hanya sekedar hiburan biasa. Waduh, hiburan anyang-anyangan atau main-mainan pemirsa, negara-negaraan pemirsa. Waduh. Nah, meskipun negara-negaraan, ternyata sebagian besar negara-negara mikronasi ini ya lengkap sekali pemirsa. Bahkan ada mata uang sendiri, bendera sendiri, lagu kebangsaannya sendiri, paspor sendiri, bahkan tentara sendiri. Dengan wilayahnya juga aneh-aneh pemirsa. Ada wilayah yang seluas kos-kosan, ada yang luas wilayahnya hanya sebesar kontrakan ya, ada juga luas wilayahnya di pulau yang kosong, ada juga luas wilayahnya di tengah gurun pasir pemirsa. Waduh, dengan jumlah penduduknya juga aneh pemirsa, ada yang jumlah penduduknya hanya satu keluarga pemirsa. Waduh. Ada juga ya yang jumlah penduduknya hanya terdiri dari presiden dan wakil presiden. Waduh. Atau sendirian ya, ada presiden yang sendirian, tidak ada rakyatnya ya, presidennya dia, rakyatnya dia ya, DPR-nya dia, tentaranya juga dia pemirsa. Ciri-ciri utama negara mikronasi adalah tidak diakui ya. Yang pertama, tidak diakui, tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional dan diabaikan oleh negara-negara yang sudah besar. Waduh, bahkan tidak dianggap sebuah negara. Lalu yang kedua, wilayahnya kecil, sangat kecil, seringkali berlokasi di rumah, apartemen, pulau terpencil, di tengah lautan, ya, di atas dermaga, bahkan mengakui bulan adalah wilayah teritorialnya, bulan dan juga bintang. Bahkan sebagian kasus menganggap bahwa wilayah teritorialnya adalah ya selebar pohon mangga, pemirsa. Pohon mangga keseluruhannya adalah wilayahnya. Waduh. Bahkan ada wilayah yang berbentuk digital atau dunia maya, seperti satu akun laman itu adalah wilayah negaranya pemirsa.
Jadi kalau ingin menjadi warga negara ya harus masuk ke akun itu ya. Seolah-olah negara itu adalah negara maya pemirsa, negara dalam internet. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, simbol negara, yaitu mengadopsi struktur negara pada umumnya, termasuk kepala negara, bendera, perangko, dan terkadang koin atau paspor, bahkan ada polisinya juga. Bahkan struktur pemerintahannya ya unik-unik, ada yang mengaku seorang kaisar, ada yang mengaku seorang sultan ya, ada yang mengaku elit global atau presiden ya, atau juga kepangeranan ya, semau-maunya dia pemirsa. Waduh, semau-maunya orang yang membuat negara Mikronesia ini. Yang terakhir ya, adanya negara Mikronesia ini karena beraneka ragam motivasi. Ya, ada karena protes politik ya, ada juga eksperimen sosial, ada juga karena hobi yang ingin jadi presiden tak kesampaian, akhirnya membuat negara sendiri ya, seluas kamar mandi, waduh, seluas rumahnya sendiri, waduh, dengan presiden dan wakil presidennya dia sendiri dan keluarganya. Sedangkan negara Makronesia ya, Micronesian itu atau Makronesi ini adalah kebalikan dari Mikronesi. Makronesi adalah negara yang berdaulat ya, sesuai dengan dunia internasional dan hukum internasional. Waduh, diakui oleh PBB. Kalau saudara ingin mendirikan sebuah negara ya, saudara harus yang pertama mempunyai wilayahnya, yang kedua harus punya rakyatnya ya, yang ketiga ada struktur pemerintahannya, waduh, ada presiden dan juga alat-alat negaranya seperti menteri-menterinya, waduh, yang memerintahkan wilayah tersebut. Yang keempat harus diakui oleh negara lain ya, baik secara de facto atau de jure. Apa emang de facto ya, diakui oleh negara lain karena negara tersebut benar-benar layak menjadi sebuah negara, ada wilayah, ada pemerintahan, ada rakyatnya. Atau secara de jure ya, secara hukum internasional bahwa negara tersebut ya layak menjadi sebuah negara pemirsa. Namun ya, di antara negara-negara Makronesia ada Mikronesia alias negara kaleng-kaleng kongguan pemirsa, negara mainan ya, bahasanya negara mainan ya, negara hanya tak masuk akal pemirsa. Waduh. Dan negara ini tersebar ya, baik itu dari seluruh dunia bahkan di Indonesia pemirsa. Salah satu negara Mikronasi atau Micronesian yaitu Keraton Agung Sejagat. Saudara mungkin pernah mendengar Keraton Agung Sejagat di Purworejo pemirsa. Waduh, yang mendirikan keraton dengan luas negaranya sebesar keraton. Waduh. Dan memproklamirkan diri ya, mengangkat dirinya menjadi seorang raja penerus tahta Mojopahit pemirsa. Dilansir dari kompas.id dengan judul artikel Keraton Agung Sejagat, Sesat Sejarah Kerajaan Kaleng-Kaleng Kongguan. Waduh, Keraton Agung Sejagat yang dideklarasikan sekelompok orang di Desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, menjedot perhatian publik. Mereka mengklaim mewarisi kerajaan Mojopahit. Kerajaan ini dideklarasikan sekelompok orang di Desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, belakangan menyedot perhatian publik. Tanya dan boleh jadi tawa muncul saat menyaksikan sejumlah orang berlaku seolah memiliki raja dan kerajaan sendiri. Komplek Keraton Agung Sejagat didirikan di Desa Pogung, sekitar 13 km arah barat daya pusat kota Purworejo. Desa yang sepi ini tiba-tiba menjadi perhatian seantero jagat raya setelah viral acara kirap sejumlah orang yang mengaku anggota Keraton Agung Sejagat di media sosial. Waduh. Selang beberapa hari sejak viral, pemerintah setempat menilai kelompok tersebut terindikasi menyebarkan pemahaman sejarah yang keliru, terutama menyangkut kerajaan Mojopahit. Jika dibiarkan, pemahaman ini dikhawatirkan berdampak buruk dan menimbulkan keresahan. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kabupaten Purworejo, Bapak Pram Prasetya Ahmad, mengatakan dampak buruk tersebut dikhawatirkan meluas
Jika keberadaan keraton ini dibiarkan, kami khawatir akan semakin banyak orang keliru memaknai dan memahami sejarahnya sendiri. Jadi apa yang sesat dari Keraton Agung Sejagat? Padahal di Indonesia kan banyak keraton pemirsa. Seperti dilansir dari Antara ya, edisi 13 Januari 2020, Penasehat Keraton Agung Sejagat Resi Joyodiningrat menegaskan bahwa keraton bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Ia berdalil keraton merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia. Waduh, ya Sunda Empire lagi nih. Waduh. Yang muncul karena berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya kemaharajaan Nusantara yaitu Imperium Mojopahit pada tahun 1518. Oleh karena itu, sejak 2018 ya, setelah 500 tahun Majapahit hilang, 2018 ya harus bangkit lagi dengan Mojopahit. Menurut Bapak Joyodiningrat, perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan Dyah Ranawijaya sebagai penguasa Kerajaan Mojopahit dengan Portugis sebagai wakil orang Barat serta koloni Kekaisaran Romawi di Malaka tahun 1518. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, berakhir pula dominasi kekuasaan Barat mengontrol dunia didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, dan kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit. Jadi keraton ini menganggap bahwa Keraton Agung Sejagat adalah penerus Majapahit dan mendirikan sebuah kerajaan Keraton Agung Sejagat. Waduh, di daerah Purworejo pemirsa. Yang luas wilayah kekuasaannya hanya sebatas wilayah keraton ya, kurang lebih 2 hektar pemirsa. Bagi kalangan sejarawan, pemahaman ini sangat keliru sekali pemirsa. Waduh, hanya berbekal dari kitab kuno ya, menganggap bahwa Mojopahit akan bangkit lagi pemirsa. Ini mirip-mirip dengan orang-orang Yahudi ya, yang kembali ke Palestina dan menganggap ini tanah nenek moyangku 3000 tahun yang lalu. Waduh, sedangkan orang Palestina harus out ya. Oleh karena itu, Keraton Agung Sejagat ini ya mendirikan sebuah kerajaan di atas tanah air Indonesia pemirsa, di mana Indonesia ini dulunya adalah Mojopahit. Waduh, oleh karena itu Keraton Agung Sejagat ini menganggap bahwa ini adalah tanah Majapahit yang harus kembali pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, Keraton Agung ini berdiri ya karena warisan Mojopahit katanya pemirsa. Hal itu tidak dibenarkan pemirsa. Waduh, banyak orang yang menganggap ya mengaku-ngaku keturunan Mojopahit. Padahal tidak ada bukti ya bahwa mereka ini keturunan Mojopahit, dan tidak ada hal yang harus dibenarkan kita membangun lagi kerajaan Mojopahit. Waduh, dan mengubah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu dianggapnya adalah makar pemirsa. Ternyata selain Keraton Agung Sejagat, muncul juga ya klaim-klaim sebuah negara di dalam kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah Kesultanan Selacau atau Selako yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pemirsa. Waduh, kesultanan ini ya menganggap bahwa itu adalah sebuah kerajaan penerus kerajaan Pajajaran dan memiliki SK Kemenkumham terkait kebudayaan. Waduh, kesultanan ini dipimpin oleh Rohidin Sultan Patra Kusuma ke-8. Waduh. Ternyata di Indonesia terdapat beberapa entitas yang memproklamirkan diri sebagai sebuah negara, sebuah kerajaan atau kekaisaran atau kesultanan atau kedatuan atau kepangeranan, atau juga dikenal dengan istilah elit global pemirsa. Waduh. Beberapa yang terdata ya yang memang kutip dari microwiki.com, yaitu diantaranya Republik Rubik Baru, Federasi Mikro Bersatu Nortu Danton. Waduh, di mana nih tempatnya? Negara Bebas Sabini, Kepangeranan Sankratosia, Republik Korea, Republik Matahari,
negara Viswamitra, Federasi Wakoku, Kekaisaran Wurtige, Kekaisaran Yata, Indokistan, Los Bay Petros, Republik Alrodnia, Republik Asasin, Astanesia, Kerajaan Sunda Empire, Kekaisaran Demokratik Sunda, Keraton Agung Sejagat, ya Kesultanan Selacau, dan juga beberapa hal yang lagi, ya mungkin saja ya memang akan mendirikan juga negara Konoha pemirsa. Waduh, ya negara Mamanggais, Mamanggaisia pemirsa, atau Rehanisia. Waduh, kebayang ya kalau membuat negara Rehanisia, Mamanggaisia pemirsa. Memang sebagai Kekaisaran Mangganesia pemirsa. Waduh, atau Kekaisaran Gaesnesia. Termasuk juga ya Sunda Empire. Waduh, ternyata ada sebuah negara yang dikatakan negara lain pemirsa. Negara yang baru didengar. Waduh, negara yang kemungkinan ya unik pemirsa. Keunikannya hanya ada seorang presiden dan seorang permaisuri ya, tanpa ada rakyatnya, atau negara yang tak punya rakyat, atau negara seluas kos-kosan pemirsa. Waduh, unik ya. Ternyata bukan di Indonesia saja, ada juga negara di luar negeri yang mirip-mirip dengan Keraton Agung Sejagat. Itu mendirikan sebuah negara oleh seseorang yang luas wilayahnya tak masuk akal pemirsa. Waduh. Selain di Indonesia, ternyata negara-negara yang unik, yang tak masuk akal, waduh, yang aneh-aneh itu terjadi juga di beberapa titik di dunia. Waduh, bahkan jumlahnya semakin banyak melebihi negara yang berdaulat sekarang. Negara yang berdaulat sekarang itu kurang lebih 195 negara pemirsa yang diakui. Yang tidak diakuinya, yang belum diakuinya ya sekitar jumlah totalnya lebih dari 195, 200-an atau 28 negara. Salah satunya adalah Taiwan yang dibatasi oleh 14 negara yang mengakuinya, ya Israel hanya beberapa negara yang mengakuinya, dan juga Somaliland yang belum diakui sampai hari ini. Tetapi ada ya negara yang aneh dan unik pemirsa. Waduh, yang tak masuk akal. Dilansir dari idntimes.com dengan judul artikel 14 Sejarah Micronesian dari seluruh dunia unik dan beragam, edisi 28 Februari 2026, ditulis oleh Amalia Soleka. Pada tahun 2025 terdapat 195 negara yang diakui dunia, kecuali Vatikan dan Palestina yang masih diakui ya terbatas pemirsa, yang juga merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun ada juga negara yang aneh dan unik tidak diakui juga oleh PBB. Waduh, tidak diakui oleh negara-negara lain, tetapi negara ini aneh, ada. Ya, keanehannya ya dilihat dari jumlah rakyatnya hanya terdiri ada 2 orang. Ada juga yang luas wilayahnya hanya sebesar kos-kosan. Waduh. Nah, di antara negara-negara yang aneh ini di dunia ya, memang rangkum di antaranya yang pertama adalah Kekaisaran Austenasia. Nah, di mana nih Austenasia? Pada tahun 2008, Kekaisaran Austenasia didirikan di Inggris Raya. Awalnya hanya terdiri dari 4 orang. Namun pada tahun 2025 populasinya mencapai 148 jiwa. Uniknya sekitar setengahnya tinggal di luar Inggris. Austenasia mengklaim dalam websitenya memiliki 38 wilayah yang tidak berdekatan. Pada tahun 2017, kekaisaran ini pernah menyatakan diri sebagai negara Kristen. Meskipun demikian, hukum konstitusionalnya melindungi hak semua warga Austenasia untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Sayangnya, kekaisaran ini pernah mengalami perang saudara dari Maret hingga Mei 2010. Di samping itu, selain menyatakan kemerdekaan dari Inggris, Austenasia mengaku sebagai penerus dan kelanjutan dari Kekaisaran Romawi. Mirip dengan Agung Sejagat ya, mengakui Mojopahit. Ini Romawi pemirsa. Di antaranya yang kedua adalah Kerajaan Asgardia. Waduh, ini mirip-mirip
komik nih, Asgardia. Ya, Thor ya. Kerajaan Asgardia dideklarasikan pada tahun 2016 oleh Dr. Igor Ashurbayil. Bangsa mikro ini berupaya melindungi bumi sekaligus membangun rumah baru bagi umat manusia di luar angkasa dengan menciptakan negara digital independen yang diakui oleh negara-negara di bumi. Asgardia sudah menetapkan konstitusi, memilih parlemen, menciptakan mata uang digital, dan meluncurkan satelit ke orbit di sekitaran bumi. Pada tahun 2025, Asgardia memiliki lebih dari 1,1 juta rakyatnya di seluruh dunia. Tapi rakyatnya tercecer ya di berbagai dunia. Waduh, negara apaan nih? Termasuk dari Indonesia juga ada anggota dari rakyat Asgardia. Selain itu, pada tahun 2024, Dewan Ruang Angkasa Tertinggi Asgardia dengan suara bulat menerima deklarasi kemerdekaan yang juga mengundang negara-negara di bumi lainnya untuk menyetujui perjanjian bilateral tentang pengakuan dan kerjasama lebih lanjut. Kemudian pada Januari 2025, sebuah roket diluncurkan yang membawa wahana pendaratan Blue Ghost, di mana roket ini diluncurkan menuju bulan dan mengakui bahwa bulan dan planet Mars adalah teritorial negara Asgardia. Waduh. Lalu selanjutnya ada Republik Bebas Liberland. Di mana nih? Konflik seiring kali muncul di Eropa Tengah dan Selatan selama berabad-abad lamanya. Peta regional pun sering diubah berkali-kali. Namun kartografi di tepi barat Sungai Danube, perbatasan antara Kroasia dengan Serbia, ada sebuah pulau di mana pulau ini tidak diakui baik itu oleh Serbia maupun Kroasia karena peta Kroasia dengan Serbia berbeda sehingga dijuluki Pulau Kosong. Pulau ini ya luasnya hanya beberapa meter persegi, pemirsa. Waduh. Pada tahun 2015 Pete Jedlicka ya mendirikan sebuah negara di tempat tersebut dengan nama Liberland, pemirsa. Dan mengibarkan bendera Liberland. Waduh. Jadi kalau ada tanah kosong ya, datang ke sana, mengibarkan bendera, dianggapnya ini negaraku, Liberland, pemirsa. Waduh. Di Amerika terdapat sebuah negara, Republik Molossia. Republik Molossia adalah negara kecil yang diproklamirkan sendiri, berlokasi di dalam wilayah Amerika Serikat dekat dengan Dayton, negara bagian Nevada, yang didirikan oleh Kevin Boggs pada tanggal 26 Mei 1977 dengan luas hanya sekitar 11,3 hektar dan populasinya hanya 30 orang. Negara ini beroperasi dengan bendera, mata uang, zona waktu, dan angkatan laut sendiri. Gimana punya angkatan laut di tengah-tengah gurun? Waduh. Meskipun tidak diakui oleh PBB dan negara manapun. Waduh. Selanjutnya ada negara Sealand. Negara Sealand adalah negara yang didirikan pada tahun 1167 oleh Paddy Roy Bates di atas HM Fort Ross, yaitu sebuah bekas benteng laut Inggris Perang Dunia Kedua di Laut Utara, di mana benteng ini seluruhnya adalah terbuat dari besi dan baja, pemirsa. Di tengah lautan, sekitar 11 km dari pantai Suffolk, Inggris. Sealand mengklaim kedaulatan dengan luas wilayah hanya sekitar 550 meter persegi. Seluas sekolah, pemirsa. Waduh. Menjadikan negara terkecil yang tidak diakui secara internasional. Di Indonesia ternyata ada asosiasi, ya, sebuah persatuan perkumpulan negara-negara mikronasi, ya, mikronasional. Waduh. Mikronasi atau mikronasi nasional, waduh, yaitu dikenal dengan AMI. Apa emang AMI? Ya, Asosiasi Mikronasional se-Indonesia. Waduh. Atau Association of Indonesian Micronation, ya. Dilansir dari imicro.webnode.peg dengan judul artikel Asosiasi Mikronasional se-Indonesia. Ini adalah sebuah web utama untuk perkumpulan, ya,
orang-orang yang mendirikan negara-negara Mikronesi di Indonesia. Waduh, yaitu Asosiasi Mikronasional se-Indonesia yang disingkat dengan AMI, dibentuk pada tanggal 10 Juli 2011 oleh Presiden Andriansah Yassin dari negara Mikronasi Jakarta, yaitu Los Bay Petros. Waduh, Los Bay Petros bagi saudara yang belum tahu, searching aja di Google ya. Dan dengan Perdana Menterinya Nabil Ihsan Primade dari Mikronasi asal Jakarta, yaitu Indokistan. Negaranya di mana? Searching aja. Ketika saudara searching, saudara akan ngejenghok pemirsa. Nah, tujuan didirikannya AMI ini untuk mempererat ya persaudaraan, persatuan presiden-presiden ya dunia internasional mikronasional pemirsa. Waduh, ya negara-negara mikronasi, kepala negara mikronasi dalam wadah persatuan AMI, negara mikronasi yang ada di Indonesia. Ketika memang tayang edisi ke-88 ini, AMI hanya beranggota 3 negara, yaitu Republik Federal Los Bay Petros dan Republik Indokistan serta Republik Piharaya. Waduh, padahal di Indonesia ini banyak sekarang mikronasional pemirsa, Mikronesi. Oke pemirsa yang berbahagia, ya bolehkah kita mendirikan negara Mikronesi? Secara hukum dan prinsip kedaulatan tidak diperbolehkan mendirikan negara Mikronasi di wilayah Republik Indonesia. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya tidak boleh. Kecuali kalau kita mendirikan negara itu untuk hiburan semata pemirsa, bukan untuk hal-hal yang aneh. Waduh. Dan juga ya pengibaran benderanya harus di bawah bendera merah putih pemirsa. Hal ini ya ada alasan mengapa negara Indonesia, wilayah Indonesia ya masyarakatnya tidak boleh mendirikan negara Mikronesi yang mengundang atau yang menyamakan dengan kedaulatan sebuah negara. Yang pertama, prinsip negara dalam negara ya. Menkumham pernah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan mendirikan negara dalam negara di Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dan wilayahnya tidak bisa diklaim oleh entitas lainnya. Waduh, kecuali kalau saudara mendirikannya hanya untuk hiburan semata di dalam komunitas saudara sendiri pemirsa, dan tetap mengakui NKRI harga mati. Waduh. Jadi mendirikan sebuah negara hanya untuk hiburan ya sesama teman kita atau komunitas kita, tapi kita tetap merah putih di dada ya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Jangan sampai mendirikan negara Mikronesi ya punya bendera sendiri, mempunyai lagu kebangsaan sendiri, tapi tidak mengakui ya negara Republik Indonesia. Waduh, itu yang tidak boleh. Yang kedua, syarat kedaulatannya. Sebuah negara memerlukan wilayah yang diakui secara internasional. Penduduknya ada, pemerintahannya ya terstruktur untuk mengelola wilayah tersebut. Dan yang terakhir, ada kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, sedangkan negara Mikronasi umumnya tidak memiliki pengakuan kedaulatan di negara lain. Tak ada negara yang mengakui ya kedaulatan negara Mikronasi yang aneh-aneh pemirsa. Yang ketiga, hukum nasional Indonesia. Mendirikan entitas berdaulat secara sepihak di atas tanah wilayah Republik Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum serius dan bentuk separatisme alias makar ya, dianggapnya pemberontakan pemirsa. Karena wilayah tersebut adalah hak milik sah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Mikronasi bukan negara asli. Mikronasi seringkali didirikan hanya sekedar hobi atau juga protes atau eksperimen teritoris ya, artinya ya nyoba-nyoba seandainya aku menjadi presiden. Waduh, latihan-latihan pemirsa. Dan tidak diakui secara sah oleh hukum internasional sebagai negara berdaulat. Jadi secara singkatnya ya, bahwa mendirikan negara Mikronesi itu boleh-boleh saja asalkan kita mengakui negara Republik Indonesia, dan negara Mikronasi hanya sekedar hobi ya, hanya sekedar hiburan semata ya, namun tetap mengakui bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia.
banyak Mikronesi di Indonesia yang ditangkap dan dibubarkan. Karena setelah mendirikan negara Mikronesi ya, mereka hanya mengakui itu adalah negaraku, ini adalah tanah airku ya, tidak mengakui bahwa tanah airnya adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu dianggap sebagai separatisme alias makar dan melanggar hukum negara Republik Indonesia. Atau membuat negara Mikronesi untuk tujuan penipuan, kriminalitas, atau bikin keonaran. Waduh, yang jelas itu pasti dilarang karena berbau-bau kriminal, pemirsa. Seandainya saudara ingin mendirikan sebuah negara yang benar-benar berdaulat ya, dalam teori ada dua ya. Yang pertama, pembentukan negara secara primer, yang kedua secara sekunder. Yang pertama secara primer. Nah, secara primer adalah artinya saudara harus mencari tanah yang kosong yang tidak diklaim oleh negara manapun. Waduh, setelah mendapatkan tanah yang kosong, nah saudara baru mendirikan sebuah negara. Waduh, dengan syaratnya ada wilayahnya, ada penduduknya. Ya, penduduknya tidak ada omang, ya anggap aja lah keluarga besarmu datang ke sana. Waduh. Lalu yang terakhir harus diakui oleh negara lain, baru sah menjadi sebuah negara. Atau kalau saudara tak memiliki dan sulit mendapatkan tanah yang tidak diklaim oleh negara lain, maka secara sekunder, yaitu merebut tanah orang ya, merebut negara orang. Waduh. Dan mendirikan sebuah negara di atas negara lain. Tentunya konsekuensinya saudara akan diberantas oleh negara tersebut, dianggap separatisme alias pemberontakan, pemirsa. Jadi daripada pusing-pusing mendirikan sebuah negara, lebih baik ya kita teruskan aja negara yang sudah ada, negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia ini tak instan, pemirsa ya, penuh dengan perjuangan darah dan air mata, pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa ya harus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan para pahlawan zaman dulu ya, menjadikan sebuah negara merah putih ini negara besar, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele ya, jadi itulah sebuah negara. Namanya negara Mikronesi adalah negara abal-abal alias negara kaleng-kalengan ya. Kita boleh saja mendirikan negara itu hanya sekedar hobi, hanya sekedar ya belajar-belajar lah ya, tetapi tetap ya mengakui bahwa negara yang sebenarnya adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, merah putih, pemirsa, di dadaku. Waduh, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Purwokerto, Pekalongan, Brebes, Banyumas, Purwokerto. Timnas. Ya, enggak menghormati pekerjaan. Terusnya di video tuh. Masih dapat